baik-baik aja kan? Semoga iya. Nah, jadi di sini kita mau bahas soal pacaran. Yeay! Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya-tanya nih ke Sasa, Miss Indah, dan Cik Jen yang merupakan narasumber kita yang sangat keren ini. Gimana nih kabarnya? Yeay! Baik. Kayaknya berat ya sih ini ya. Sangat berat untuk keluar kata baik itu kayak mikir gitu ya. Jadi ya. Sibuk sekolah banyak. Apalagi seorang guru BK. Ya puji Tuhan guru kalian masih waras ya guys. Tuhan selalu diberi kesehatan. Amin. Gimana ini si Faiful sama Sasa sehat aman? Sedikit stres nih. Begitulah. Apa stresnya apa nih kak? Oh dari Cik Jenny dulu stresnya apa nih? Semangat sih. Sulit gimana? Boleh di-sharing dikit? Ya, kalau pra itu kan banyak sekali ya pelajarannya. Kita harus mempersiapkan itu dari sangat lama dan ini sudah mendekati deadline. Ya terlihat ya guys dari mukanya kelas 12. Stres ya? Stres. Oke. Gimana rasanya Cik? Ikut utang ya. Stres. Oke. Super, tapi happy. Enggak. Happy. Mau happy dong hari ini, sore ini kita mau bahas Iya. sesuatu yang Spesial. Wow. Edisi masih bulan kasih sayang. Wes. Bahas apa? Kak Eva, Kak Ya, Kak Sasa. jadi ini kan kita tuh kan masih anak-anak remaja nih. Biasanya nih aku nih pernah dengar nih dari lagunya Hi-Fi kalau ya ada masa yang lebih indah dari masa remaja. Nah, otomatis kan ini kaitannya sama percintaan nih, apalagi pacaran. Cukup berat ya guys. Ya, mungkin pacaran waktu di SMA tuh asik, tapi pernah nggak sih kalian pacaran? Sedih ya. Sedih ya, coba Kayaknya nggak usah Jenny ditanya. sama Sasa Iya. gimana tuh? Saya belum pernah saya. Belum pernah. Belum pernah oke. Sama guys, belum pernah. Aku juga Yakin nih. Belum pernah 5 kali ya. Nggak bener nih. Canda ya? Kebetulan itu juga tahun ngejomblo nih. Saya, Sasa, kita semua. Beneran nih? Ya. Teman-teman Christmas mau silahkan. Tidak dulu. Iya. Dulu yang Iya. nanti saya cari di luar sini. Udah target ya. Sudah. Aduh. Kuliah ya kuliah. Iya dong. Ci, kasihan Ci. Kenapa? Teman-teman yang lain yang suka jadi Mundur ya? Iya. Jadi kita yang bertemu sebelah kanan. Oke. A few moments later. Nah, oke, kita lanjut nih. Jadi kan kita udah ada merangkum beberapa pertanyaan nih ya. Dan kita bakal bahas ini juga karena ini terkait sama topik kita pada hari ini. Nah, menurut Cik Jen, Miss Linda, dan Sasa, pacaran tuh apa ya? Maksudnya pengertiannya gitu. Coba nih, harus dengar dulu nih ya. Dari Cici ini. Cici saya di pacaran itu menurutku kayak masa-masa perkenalan sebelum enggak sih kalau masa-masa perkenalan tuh di pertemanan dulu. Kalau udah merasa cocok nih baru kayak mulai hubungan pacaran untuk ke jenjang berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau Miss Linda, Oh, kayaknya Sasa dulu deh. boleh. Kalau menurutku sih pacaran itu sebuah komitmen untuk menuju ke pernikahan gitu. Jadi biar bisa mengenal dulu satu sama yang lain. Gitu. Kalau nggak cocok ya udah stop. Kalau nggak cocok dan Tuhan setuju gitu ya lanjut. Oke, nyambung dari Sasa, memang kalau ngomongin pacaran sehat, kita balik lagi ke firman Tuhan gitu ya. Pacaran menurut firman Tuhan itu ya jenjang menuju pernikahan. Jadi kalau kamu udah siap nikah ya pacaranlah. Tapi kalau belum siap nikah ya berarti kamu berteman dulu, bersahabat aja gitu. Jadi kayak memang ini ajaran apa istilahnya kalau kita balik ke firman Tuhan itu sesuatu yang mungkin secara dunia itu nggak populer. Nggak populer itu maksudnya ya kalau kita ngomongin pacaran saja berarti aku belum bisa pacaran dong. Ya silakan diartikan sendiri begitu karena firman Tuhan di firman Tuhan nggak ada tuh pacaran gitu, yang ada pertunangan, pernikahan gitu. Jadi pacaran saat itu kalau menurut firman Tuhan ya kalau kamu sudah siap menikah ya kamu pacaran. Agak berat gimana? Oke. Ya, tapi kalau HTS itu boleh nggak sih? Coba silakan dijawab ini
kan. Yang mungkin yang laki-laki nggak Emang merasa. gitu? Iya kan. Jadi ada suara-suara ini suaranya siapa ya? Dibalik lagi ya guys. Sadar kan. Jadi merugikan perempuan, jadi janganlah. Dan itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, kalau Cicin mungkin HTS. Jadi Cicin mengalami Dari mimik wajahnya sudah kelihatan ya guys. Aduh, experience ya, Ah. pengalaman. Karena Cek ya, tuh. ya kalau ke HTS tuh ya kalau ya sulit ya sebenarnya. Tapi kayak menurutku gak usah lah, mending kayak kalau teman-teman misalkan kayak diperjelas gitu. Harus ada status yang jelas ya guys hari ini begitu ya. Dan maksudnya nggak masalah loh, jatuh cinta tuh it's okay, boleh banget di usia kalian itu tuh itu hal yang normal dan wajar. Tetapi kita perlu bijak juga begitu, perlu tahu memang balik lagi ke firman Tuhan. Kalau memang kamu serius pacaran, berarti kan kamu mempersiapkan nanti ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kalau sekarang istilahnya kamu belum siap, ya persiapkan dirimu dulu. Jadi kejar karirmu dulu, perbanyak relasimu, perbanyak pengalamanmu, baru nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat. amin. Amin. Curhat. Itu kan ini. Udah di tangan Tuhan. Amin. Mestinya lo Ini pribadi nanti dibalik layar aja. Jadi kalau menurut Miss Linda, Sasa dan Cik Jen juga, kenapa sih kita sebagai remaja ini, sebagai anak-anak SMA tuh harus paham tentang pacaran sehat itu apa dan pacaran sehat itu penting? Kira-kira tuh kenapa ya? Kalau menurut aku sih ya, kita tuh harus tahu pacaran sehat tuh kayak gimana, biar kita juga nggak jadi rugi kalau misalnya kita misalnya kita lagi di hubungan yang toksik, kita nggak tahu pacaran yang sehat kayak gimana, nanti lama-lama ya kamu akan terjerumus di situ, kamu akan kena sendiri. Karena kita tuh hidupnya masih panjang ya, jangan gara-gara pacaran jadi kayak sudah selesai gitu. Menurut Sasa? Menurutku sama kayak si Jin, cuman apa ya? Biar kita tuh harus tahu dulu tentang pacaran sehat, biar tidak disalahartikan dengan pacaran secara dunia gitu, secara dunia. Jadi nanti biar apa ya, masa depan kita tuh juga nggak jadi rusak gara-gara pacaran yang menurut dunia gitu. Oke, ini menarik nih ya. Sekarang ya, semua tanya ada ya. Emang menurut kalian perbedaannya pacaran menurut dunia sama firman Tuhan apa? Perbedaannya? Dunia bilang seperti ini, firman Tuhan bilang seperti ini. Jadi biar kita tahu nih, yang lihat yang nonton ini, ada perbedaan guys antara pacaran menurut dunia dengan versi firman Tuhan. Apa menurut kalian? Ciri-cirinya. Misal Miss yang pacaran menurut firman Tuhan itu seperti ini, tapi menurut dunia kayak gini. Coba. Ya, mungkin kayak itu. Misalnya kalau menurut firman Tuhan itu kan kayak jangan kayak banyakan jangan cemburu. Cemburu, enggak cemburu. Jangan cemburu. Tapi kan kalau di dalam dunia kita bilangnya cemburu tuh ya Mengungkapkan rasa cinta. Oh, oke. ungkapan rasa cinta gitu. Padahal kan ya juga Enggak selalu seperti Enggak itu selalu juga. seperti Oke, itu. itu salah satunya. Ada lagi? Kalau menurut aku kayak pacaran tuh harus seiman dan seamin ya. Oke. Menarik nih. Seiman dan seamin itu gimana tuh? Jadi kita ya harus, karena kan kalau seamin itu kan ya berarti sama semua gitu. Kalau seiman kan ya ada dong, cuma kan bukan, itu kan masih hal yang berbeda gitu. Gimana? Oke. Mungkin kita ada ini ya, pakai referensi firman Tuhan ya. Boleh dibuka ini ya referensi firman Tuhannya ya. Oke, kalau yang tadi ngomongin seiman itu dari 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, buat yang di rumah boleh juga sambil dilihat ya 2 Korintus 6 ayat 14. Kita renungkan ya. Dibawa ini nanti ya. Oke, silahkan Sasa dibaca, Sasa. 2 Korintus 6 ayat 15. 14. Oh, 14. Oke, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, itu ayat salah satu ayat referensi bahwa kita harus sama yang seiman. Di sini dijelasin bahwa kebenaran tidak bisa bersatu dengan kedurhakaan, ya.
kemudian terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Bagaimana menjadi pasangan yang seimbang ketika orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Maksudnya adalah ya kita sama sebagai anak Tuhan Yesus, ya kita berarti pacarannya sama yang percaya, sama-sama percaya sama Tuhan Yesus, yang value-nya kita berdasarkan firman Tuhan. Itu namanya seimanan. Nanti seamin itu berarti ketika kita dalam yang seiman, kita cari yang sevisi semisi itu yang seperti apa? Kita bisa jalan bareng nggak? Kayak gitu. Dan jalan bareng itu dalam tanda petik adalah dengan profesi kita masing-masing atau bidang kita masing-masing itu kita bisa berjalan, bisa saling nggak? Begitu. Jadi nggak harus kita sama loh ya, tetapi bisa berjalan bersama nggak sih? Sesuai nggak sih sama firman Tuhan hidup kita ini, atau justru malah sama-sama value-nya tetapi ternyata nggak bisa berjalan bareng? Ya nggak sevisi gitu ya. Seiman seamin kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kalau buat anak-anak muda nggak gampang kan, apalagi kalian ini kan masih labil ya, usia SMA ini masih labil. Jadi ketika kalian aja masih sama-sama mencari jati diri kalian ya, SMA itu kan masa-masa kalian mencari jati diri, kalian sedang istilahnya itu mencari kelebihan kalian apa, potensi kalian apa, kekurangan kalian apa. Kalau kalian aja masih seperti itu, bagaimana kalian mau pacaran? Maksudnya dalam tanda petik kalau kalian belum siap mengerti diri kalian, gimana kalian mengerti orang lain gitu kan? Itu kan maksudnya PR. Makanya tadi Miss bilang bertemanlah dulu, berrelasilah dulu, fokus ke masa depan, ke karir kalian, ke studi kalian, kayak gitu. Baru nanti kalau udah siap, pacaran. Kita yang seimbang. Ini ayat ini jelas banget, salah satunya 2 Korintus 6 ayat 14. Ngomong ini Miss, mau tanya. Kan ada ya beberapa orang tuh yang bilang pacaran dengan beda agama untuk penginjilan gitu. Terus gimana? Ada suara-suara ya? Ada suara-suara apa dia? Aduh. Gimana menurut Jenny dulu deh, nih mendengar isu-isu yang terjadi? Aduh, bukan gitu deh. Tapi penginjilan tuh maksudnya gimana sih? Jadi Iya, berkedok penginjilan. beda agama gitu. Tapi itu ternyata pasangan ini tuh mau percaya sama Tuhan Yesus, cuman kan belum. Nah, dia tuh dengan kata pacaran, dia mau supaya pasangannya ini biar bisa masuk, dia percaya sama Tuhan Yesus. Jadi percaya sama Tuhan Yesusnya bukan karena dia pribadi mau percaya sama Tuhan Yesus, tapi karena karena pacarnya, dia dapat pacarnya. Jadi berkedok penginjilan, padahal ya dia cuma mau pacaran aja. Gimana menurut kalian nih anak muda nih? Tidak baik ya guys. Tidak baik. Tidak baik. Karena kalau misalnya kita mau mengikut Tuhan tapi karena orang lain, sebenarnya kita nggak tulus sama Tuhan. Jadi jangan kamu ikut agama orang lain kalau kamu memang belum yakin dengan masalah. Oke, jadi ngomongin tentang keyakinan ya. Kristen tuh sebenarnya ngomongin tentang hubungan kita sama Tuhan gitu kan ya, dan ngomongin itu tuh ngomongin percaya sama Tuhan itu tidak ada yang namanya nunut ikut gandul, nggak ada. Aku gandul imanmu ya sama Tuhan Yesus, nggak ada. Itu ngomongin pilihan personal, hubungan kita sama Tuhan secara pribadi. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus itu atas kesadaran penuh bahwa kamu memilih untuk memutuskan percaya sama Tuhan Yesus. Jadi kalau menjawab ini pertanyaanmu ini sangat tidak setuju ya. Jadi pacaran, Yudis nanti dia bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ya kalau mau percaya sama Tuhan Yesus nggak perlu pacaran juga, nggak perlu pacaran sama kita biar percaya sama Tuhan Yesus. Itu berarti kan kayak tidak murni begitu motivasinya. Ya udah, kamu kalau mau percaya sama Tuhan Yesus, kamu percaya sama Tuhan Yesus dulu. Mau sama aku atau enggak itu kan itu pilihan kamu begitu. Pilihan kamu bukan karena orang lain, tetapi karena pilihan personal. Itu bahaya banget ya guys. Maksudnya mungkin di usia kalian ini belum terlalu ngerasain gitu ya, tapi nanti kalau udah usia kuliah begitu, terus usia udah mulai berkarir begitu kayak Miss Lina ini diberhadapkan dengan seperti itu realita yang nanti kalian harus hadapi ya. Maksudnya kalian mungkin akan diberhadapkan dengan cinta beda agama ya, ya pengalaman ya sedikit feel begitu ya. Di Alkitab bilangnya kayak gitu kan, Tuhan bilang kayak gitu. Jadi ya aku nggak bisa. Ya mau nanti udah jalanin aja dulu kayak tadi HTS. Buatku nggak bisa kayak gitu. Ya harus sebagai cewek ya, khususnya kita ini kan cewek-cewek harus punya prinsip yang jelas, punya value yang jelas tentang sebuah hubungan. Kalau memang Tuhan bilang enggak ya enggak. Gitu. Kita harus ngerti Tuhan bilang apa. Memang nggak gampang. Makanya Miss bilang kita akan diberhadapkan dengan realita yang itu nanti kedepannya itu akan lebih berat gitu ya. Mungkin di SMA belum terlalu kelihatan apa ya istilahnya masalah-masalah yang
kalian hadapi. Tapi mungkin kalau udah mulai terjun di masyarakat, kuliah, bekerja seperti Miss ini, hal-hal dalam percintaan khususnya, ya itu salah satunya yang Miss alamin. Jadi kayak cinta beda agama itu buatku Miss sangat tidak setuju dan tidak merekomendasikan. Dan Tuhan sendiri bilang bagaimana orang yang percaya itu bersatu dengan orang yang tidak percaya. Sudah cukup jelas. Memang no kompromi. Oke guys. Oke. Nah, karena kita masih bahasnya seputar pacaran-pacaran terus nih sampai beberapa minggu ke depan, aku nih penasaran nih, gaya pacaran yang sehat tuh sebenarnya kayak apa dan yang tidak sehat tuh yang sebenarnya kayak apa gitu. Oke. Coba cari perbedaannya kayak tadi pacaran dunia sama firman Tuhan sekarang, gaya pacaran sehat dan tidak sehat. Ini dari berbagai aspek ya, dari sebelumnya firman Tuhan, dunia, gitu. Gaya pacaran yang sehat menurutku saling mengerti. Asik. Agak deep ya guys ya. Nggak saling mengerti kan, jadi kita saling paham antara satu sama lain. Terus ya jadi nggak egois gitu lah. Karena kalau dalam hubungan kan kita kan menjalinkan hubungan antara dia dan saya gitu. Jadi kayak nggak boleh menonjol egomu, karena nanti bakal hancur hubunganmu juga. Terus kayak saling percaya. Kalau nggak ada kepercayaan ya tidak dijalin cinta itu gitu. Itu yang sehat. Yang tidak sehat berarti. Yang tidak sehat itu pengalaman itu. Oh, udah pernah punya pengalaman. Oh. Selamat aja guys. Kalau nggak tahu tanya Tuhan. Enggak. Apa? Menurutmu apa yang kayak pacaran tidak sehat? Ya itu kebalikan yang tadi berarti. Siapa dia jelas? Egois. Egois. Egois itu kan kayak aku maunya dimatiin terus gitu. Padahal ya kita kan punya jalan kehidupannya masing-masing. Kita yang nggak harus, maksudnya jangan hatiin pacarnya doang, nggak ngeliatin dirinya kita sendiri. Nah ini malah kita yang rugi. Kalau misalnya tiba-tiba putus, kita udah terlanjur rugi, tapi samanya santai aja kan juga nggak baik. Tapi perempuan pasti Ya. Enggak berat. Oke. Sasa? Menurutku sih pacaran yang sehat itu berarti saling support, mendukung, apalagi dengan pelayanan dalam apa ya, relasi dengan Tuhan gitu. Terus kali juga benar sih kata Cijen, kita harus apa ya, menekan ego kita masing-masing, bersaling percaya, jangan nganggep apa ya, suatu pacaran itu hanya sekedar pacaran buat main-main, tapi itu tujuannya itu ke pernikahan. Bagi. Boleh sebanyak-banyaknya kan kita nih saling berdiskusi guys. Nggak posesif gitu. Iya, bisa. Kalau yang Pernah ya diposesifin ya? Enggak sih. Oh, enggak. Cuma pernah dengar cerita. Cerita siapa nih? Teman ya. Bukan diri sendiri. Enggak dong. Oh, enggak. Ya itu jadi kalau posesif kan juga masalah terkekang juga. Iya. Terus kita tuh juga harus saling support di bidang studi. Apalagi kalau misalnya kayak mau kuliah luar kota gitu, kayak oh iya nggak apa-apa, aku dukung kawan gitu. Aku penasaran deh. Penasaran kalau orang yang putus nyambung itu maksudnya apa sih, relationship juga? Bisa jadi. Iya dong. Oke, berarti disimpulin bahwa kayak pacaran yang sehat itu seperti apa berarti? Kayaknya seperti apa? Makan sayur. Bukan. Iya betul. Secara fisik ya. Itu nih olahraga. Oke, kalau kita balik ke firman Tuhan yang namanya kayak pacaran yang sehat itu ya berarti sebenarnya kan tadi Miss bilang bahwa pacaran itu jenjang menuju pernikahan. Jadi silahkan dipikirkan sendiri usia yang tepat untuk kalian pacaran itu usia berapa, itu kalian yang seharusnya bikin apa yang tepat itu usia berapa. Dan kalau kalian SMA, kalau kalian ngerti firman Tuhan bilang seperti itu berarti kira-kira udah tepat belum ya aku SMA ini pacaran. Itu yang pertamanya, jadi hal yang harus direnungkan. Yang kedua, ngomongin pacaran saya itu sebenarnya Tuhan itu ingin di dalam tujuan pernikahan nanti kan ada keturunan ilahi. Jadi Tuhan itu ingin memberkati. Jadi yang punya inisiatif keluarga, ya, kita
kita ngomongin tentang keluarga itu, yang punya inisiatif terbentuknya keluarga, yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi ini adalah istilahnya sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu yang bisa dibilang sakral. Ini sesuatu yang kudus, yang Tuhan ingin persiapkan buat anak-anaknya, gitu ya. Makanya buat kalian yang masih mempersiapkan untuk jenjang menuju pernikahan ya dengan pacaran itu, berarti Tuhan ingin kalian memiliki pacaran dengan menjaga kekudusan. Kekudusan hidup itu ngomongin nggak cuma kalian pokoknya jangan seks gitu ya, jangan kissing dan sebagainya lah, hal-hal yang kalian tahu bahwa itu pacaran menurut dunia itu tuh hal yang biasa ya. Tetapi berarti kan kalian tahu bahwa menjaga kekudusan itu hal-hal tersebut tidak boleh. Kemudian menjaga kekudusan itu ya berarti apa? Ya di dalam seluruh aspek hidup kamu. Misal sebagai anak muda, anak SMA, misal nanti kamu kuliah, ketika kamu kuliah kamu pacaran, ya kamu menjaga hidupmu di dalam profesi, bukan karir atau studi lanjut yang Tuhan kasih buat kamu atau pelayanan yang Tuhan kasih buat kamu, ya kamu berikan yang terbaik. Jadi kekudusan itu jangan dianggap cuma part by part ya, cuma bagian ini, bukan. Tetapi kita harus melihat secara utuh hidupmu. Dimanapun kamu berada, kamu bisa nggak jaga kekudusan hidup itu, apalagi di dalam relasimu dengan lawan jenis. Apakah kamu bisa menjaga kekudusan itu dan untuk Tuhan itu ingin seks itu ya, itu menjadi sesuatu yang akan dirayakan, sesuatu yang kudus yang dirayakan, yang nantinya kalian rayakan setelah kalian diberkati di dalam pernikahan kudus. Nah itu tantangan anak muda zaman sekarang. Kan tadi Miss bilang ini sesuatu yang nggak populer, karena kita kembali lagi ke firman Tuhan. Ya nggak apa-apa, kita harus memproklamirkan atau kita harus sampaikan Tuhan Yesus kebenarannya seperti ini. Ingin anak-anaknya itu punya hubungan yang sehat. Tuhan ingin, karena tujuan akhirnya apa? Tuhan ingin kita punya melahirkan keturunan ilahi, dan di dalam keluarga itu Tuhan itu ingin kita menjadi partner-partnernya Allah. Ingat, kita ini adalah co-partnernya Allah. Partnernya Allah untuk apa? Untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan buat kita di dunia ini sebagai anak Tuhan. Tujuan kita garis besarnya memuliakan nama Tuhan lewat keturunan ilahi yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah berkati, yaitu Tuhan berikan. Nah makanya kita harus mikir jauh ke depan dulu. Kenapa sih kita harus pacaran Miss? Ya karena Tuhan punya tujuan yang besar, yang kudus, yang ilahi buat kita anak Tuhan, gitu ya. Jadi jangan sembrono ngomongin tentang pacaran kayak gitu. Jangan gampang merusak kayak rencana Tuhan. Ya kan iblis kan suka merusak ya, makanya hati-hati tantangan, karena anak-anak muda ini, tantangan kalian ini iblis nggak pakai cara yang menakutkan, tapi iblis pakai cara yang enak gitu. Dari HP kalian, sosmed kalian bisa lihat banyak hal yang itu mengaburkan kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam hal pacaran. Soal umur tadi, nah menurut Miss Linda sendiri umur yang tepat ideal gitu ya. Kalau menurut Miss ini bisa subjektif ya guys ya. Menurut survei ya guys. Tapi selalu ya. Kalau Miss melihat, kalau balik ke firman Tuhan, mungkin usia yang ideal dalam pernikahan itu, kalau buat cewek itu yang mungkin kalau udah lulus kuliah dan dia udah kerja ya. Jadi karena pernikahan itu tidak segampang yang kita pikirkan guys ya, bukan masalah wedding partinya gitu kan ya, tidak segampang itu ya. Jadi kehidupan rumah tangga sesungguhnya setelah kalian diberkati ya, hari pertama kamu menjadi pasangan suami istri, apa yang akan kamu lakukan begitu kan. Itu jadi kan, terus ketika nanti Tuhan izinkan keturunan, kamu punya keturunan, bagaimana kamu bertanggung jawab dengan keturunan yang sudah Tuhan percayakan sama kamu. Jadi bagaimana kamu mengelola rumah tangga. Jadi itu itu yang harus kalian pikirkan begitu ya. Jadi untuk sampai di situ kan berarti kamu perlu kematangan dalam kerohanian kamu, ya nggak, kesiapan secara rohani melihat pernikahan seperti apa, kesiapan secara finansial. Tapi nggak kerja, ya nggak apa-apa sih, kamu nggak kerja, nikah ya terserah. Tapi apakah itu bijak begitu? Oke, jadi usia yang ideal menurutku ya kalau kamu sudah lulus kuliah, kamu sudah kerja, apalagi cowok ya harus lebih mapan gitu. Later. Nah, jadi kan, tapi bahas-bahas lagi nih kan ada udah banyak nih kasus
anak di bawah umur sudah pacaran. Misalnya nih ada yang SD, SMP, dan Priscilla, Cijen gimana? Kayaknya belum saatnya ya, kalau menurut aku belum saatnya, karena mungkin mereka pacaran tuh belum buat persiapan ke pernikahan kan. Soalnya kayak mesti lagi kayak main-main aja, kayak apa gitu deket sama ini, terus jadinya kita pacaran gitu, terus habis itu gak kemana-mana bareng. Tapi itu kayak bukan dilandasi sama apa ya, iman Tuhan sih. Maksudnya kayak masih buat senang-senang. Sebenarnya senang-senang tuh bisa jadi teman aja ya, nggak usah pacaran. Karena kalau pacaran kan ribet ya. Kalau misalnya kita suka nih sama yang ini, bisa pacaran, terus tiba-tiba hati ingin ke yang lain, kan juga sulit ya. Ya boleh. Masih itu. Bukan. Teman. Oh iya. Teman apa kamu? Oh teman. Oh teman kamu. Tolong. Kasih dia temennya. Oke. Ini banyak sih, maksudnya yang kayak kasus-kasus kayak gitu kan, jadinya selingkuh lah, apalah gitu. Walaupun masih SMP, SMA itu kan juga ya sekarang ini kayak lebih terbuka gitu. Di medsos kan bisa lihat tuh kayak pacaran yang tidak sesuai kayak gimana. Ya mending jangan gitu, kayak teman saja, nikmati masa mudamu. Siap. Ini nyambung, jadi hati-hati ya guys sama sosmed gitu ya. Kita tuh kan kayak hidupnya tuh disetting gitu sama, tanpa kita sadari itu disetting sama sistem begitu, sama TikTok. Ya, kalian banyak TikTok, Instagram, di Twitter ya. Jadi di situ banyak konten-konten ya, khususnya tentang percintaan. Kan banyak tuh kalau kalian lihat di TikTok ya, khususnya ya gitu. Cara untuk mendapatkan pacar atau cara supaya dia tertarik sama aku. Jadi itu kan pakai sudut pandang dunia. Ya, makanya hati-hati untuk memfilter itu. Karena itu berpengaruh sama kalian sebagai anak-anak muda, bagaimana kalian menjalin hubungan. Jadi selain kalian memfilter apa yang kalian dapatkan dari sosmed, berarti kan kalian harus konsumsi apa? Konsumsinya apa yang Tuhan kayak gitu. Jadi perbanyak. Kalau misalkan sebagai anak muda itu punya komunitas yang benar, komunitas yang benar di gereja, youth atau komsel, ya biasanya belum CG atau MK atau apapun itu lah. Yang penting kalian tergabung di dalam sebuah komunitas rohani, komunitas yang benar, yang di situ diajarin firman Tuhan. Jadi lama-lama kalian akan ngerti memandang sebuah hubungan itu seperti apa. Jadi inputnya itu kalian juga harus secara aktif makan nutrisi yang benar dari hal kayak gitu. Karena kalian beradaptasinya maksud terbesarnya sekarang itu sosmed. Ikut teman sih. Iya, jangan ikut teman yang nggak benar. Makanya tadi banyak kasus pacaran di bawah umur dan udah manggil ayah bunda, seolah-olah kayak dia suami istri, dia posesif, dia kayak gitu. Dan yang terjadi, realita yang terjadi sekarang udah banyak hubungan seks di luar nikah yang itu dilakukan oleh anak-anak remaja, ya anak-anak kecil seperti itu. Karena apa ya? Salah satunya pengaruh sosial media. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi kayak banyak yang nikah di bawah umur gitu ya. Ini juga for your information ya guys gitu. Ini menurut sebuah penelitian begitu, Miss baca sebuah PDF artikel tentang perkawinan anak di Indonesia. Jadi ini kasus yang sangat urgent di Indonesia, bahwa Indonesia itu menyumbang angka tertinggi untuk pernikahan di bawah umur. Usia kayak 16, 15, 17 itu sudah yang cewek harus sudah menikah begitu. Dan itu ketika di survei, salah satu faktor terbesarnya adalah budaya. Indonesia itu budayanya tuh banyak banget ya. Jadi faktor budaya itu ya, budaya di sebuah daerah itu mengharuskan cewek usia misal 16 tahun atau 17 tahun ya udah harus dinikahin. Kalau enggak ya kamu jadi perawan tua kayak gitu. Jadi Indonesia menyumbang angka perkawinan dini tertinggi di Asia Tenggara. Itu yang Miss baca begitu ya. Dan selain budaya yaitu keinginan pergaulan bebas itu. Jadi kayak pengaruh sosial media, pengaruh teman yang nggak bisa filter, dan masih banyak lagi pengaruh yang membuat banyak pernikahan usia dini. Dan itu banyaknya ya hamil di luar nikah, seks di luar nikah. Itu realita yang terjadi ya guys. Yang realita kedua yang sering terjadi adalah biasanya ada pasangan yang LDR. Apalagi istilahnya Lanjutan dari sistem.
Mohon maaf ya. Kayaknya salah server ya, Pak Franky. Pak Franky ada Pak. Dimension ya, Pak Franky. Ya, oke kita serius. Ini serius Baru ketawa. Serius. LDR itu kan long distance relationship. Ya, ini ada yang biasanya anak-anak SMA ya biasanya ada LDR antar sekolah. Kalau misalnya kuliah ada LDR antar kampus, LDR antar kota, luar negeri, lupa. Iya. Kalau nggak dia planet-planet nih. Jadi planet ya. Ya, nah tapi menurut Miss Linda, Sasa sama Jen LDR itu gimana pendapatnya? Maksudnya boleh dan gimana gitu? Boleh atau sama atau gimana? Yang sih siapa dulu? Balik lagi ya. Iya, Jadi kalau itu kan Anda tadi udah pacaran kan? Iya. Tidak mungkin. Ya, kamu pacaran. Tadi kan kayak tidak direkomendasikan kan SMA. Ya kalau udah terlanjur pacaran nih, masih pacaran terus LDR, ya jaga-jaga lah, jaga diri baik-baik gitu. supaya apa? Supaya tidak terpengaruhi dengan lingkungan sekitar. Karena putus ya. Iya. Iya. Soalnya kan kalau pacaran identik dengan bertemu dengan terus menerus Iya. bersama-sama. Itu kan kalau LDR kan ada tempat, ada waktu Ada misalkan. ruang dan waktu ya. Iya. Terus kita nggak tahu keseluruhannya dia ngapain apa. Terus kadang kalau misalnya nggak ngerti bikin apa gitu itu masalah. Oh iya iya. Teman. Pernah pacaran? Enggak. Kan belum pernah pacaran. Oh iya. Kan jadi beberapa kali. Saya belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Ini kita suka guys nanti. Kalau mau silahkan. Kali close dulu. Nah kalau Sasa gimana? Sasa menurutku sih LDR itu ada positif sama negatifnya ya. Kalau positifnya kita bisa belajar lebih dewasa gitu. Karena kalau di LDR berarti kan kita harus belajar untuk setia dan menjaga kepercayaan pasangan kita. Iya. Ya kan? Terus mengurangi resiko mungkin untuk Oke, tadi kita bahas tentang LDR gitu ya. Kita kalau ngomongin tentang hubungan jarak jauh itu harus lihat konteksnya dulu. Makanya kita balik lagi pacaran yang sehat, pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita sendiri harus bijak usia berapa nih kira-kira yang tepat. Gitu. Nah tadi kan Miss bilang ya berarti kalau kita sudah bekerja gitu ya, meniti karir, istilahnya sudah ngerti hidup kita gimana, sama-sama mempersiapkan untuk menuju pernikahan, yaitu baru pernikahan, baru pacaran. Nah, jadi kalau konteksnya nih berarti LDR di usia yang sudah matang gitu ya, usia yang sudah siap pacaran. Nah, konteksnya adalah antara cewek sama cowok ini dia harus LDR karena pekerjaan. Dipisahkannya bukan karena nggak saling cinta, tetapi karena pekerjaan atau ada konteks yang lain ya. Kalau di sini konteksnya contoh pekerjaan gitu ya, jadi kan mau nggak mau dia harus meninggalkan begitu ya, meninggalkan cewek atau cowok ini begitu. Dan bisa jadi luar kota, bisa jadi luar pulau atau luar negeri, nggak ngerti begitu. Nah kalau LDR konteksnya seperti itu berarti gimana nih gitu ya, balik lagi ke komitmen. Karena pacaran yang dewasa itu ya pertama adalah komitmen ya, komitmen, keterbukaan, kepercayaan, kesetiaan begitu ya. Dan kalau kamu sudah ngerti dasarnya pacaran yang sehat, pacaran menurut firman Tuhan gimana, menurutku nggak masalah sih LDR gitu. Akan tetapi itu memang harus dibicarakan. Jadi kayak balik lagi ke karakter orang, balik lagi ke komitmen orang itu seperti apa. Tapi kalau LDR-nya itu dalam arti memang pindah domisili ya misalnya. Kalau pekerjaan kan mungkin untuk waktu tertentu gitu ya gitu. Tapi kalau domisili berarti kan tempat tinggal ya gitu. Jadi yang cewek di sini, yang cowok di sana gitu. Mohon maaf sekali, punten begitu ya. Ini berdasarkan pengalaman juga ya misalnya. Pengalamannya bagaimana? Enggak kok, misalnya official official pacaran itu baru. Jadi dipikirin ya guys ya, maksudnya kalau mau membangun hubungan dengan jarak jauh itu kalian harus sudah benar-benar siap. Ada kok yang berhasil, pasti ada kok kasus contoh ya.
contoh apa pasangan LDR yang berhasil ada, tetapi banyak juga yang gagal. Itu salah satunya saya. Oke, lanjut. Jadi kan sekarang tuh pacaran tuh ada berbagai macam ya, tipe-tipe kasih taunya. Ada kayak go public tuh kayak koar-koar gitu lah. Habis itu ada private but not secret, jadi kayak ya mereka diam-diam kayak habis itu. Tapi kalau bilang pacaran, kalian pacaran, iya gitu kayak dia kasih tahu seadanya gitu. Nah akhirnya nih yang sering di orang tahu nih backstreet. Backstreet tuh kayak ya pokoknya pacarannya kayak sembunyi-sembunyi, bisa karena orang tua, bisa karena organisasi atau apa. Nah menurut Miss Linda sama Cijen gimana? Sulit ya. Karena semua itu sulit guys. Tentang pacaran. Pengalaman lagi ini. Kalau backstreet sama tentang orang tua ya, mungkin tuh kita dilarang-larang gitu sama orang tua karena maksud orang tua tuh baik ke kita gitu loh. Soalnya mungkin orang tua udah pengalaman juga, jadi nggak mungkin kan menjerumuskan anaknya untuk yang tidak baik gitu. Jadi ya kayak mending gak usah pacaran, terus akhirnya ngeyel, ya tahu sendirilah. Nanti pasti kan dimarahin sama orang tua, terus nanti bisa hubungan sama pacarnya itu juga nggak baik kan, jadi masalah kan kalian tidak mau memunculkan masalah di hidup kita terus menerus. Ya jangan mau ya pokoknya kalau orang tua udah kayak gitu ya coba dipikir lagi kayak benar nggak ya. Terus kalau backstreet susah juga sih. Backstreet organisasi itu ya mungkin bisa dipikirkan juga, kalau organisasi kan juga perlu kerjasama gitu. Jadi ya pokoknya kita harus melihat apa yang baik dan buruknya dari semua hal di sekitar kita. Itu dari teman, dari guru, dari siapapun itu. Siap. Ini banget kan? Nggak apa-apa. Biasanya dari pengalaman tuh kayak ngomongnya berat gitu. Deep ya, mungkin pengalaman temannya, teman dekatnya. Ya kan banyak dicurhatin. Boleh. Itu kayak tahu kayak backstreet itu kayak gimana kan kita. Pelit banget ya ini ya. Kayak kalau misalnya kita yang dengerin curhatan teman karena backstreet itu kan jadi kayak rasanya sulit ya, mending nanti aja lah, ngapain backstreet. Oke, kalau menurut Sinda tadi kembali lagi sebuah hubungan itu lebih baik itu atas restu orang tua. Jangan ngumpet-ngumpet begitu ya, dan kita harus jujur terbuka dengan orang tua gitu kan. Apalagi kembali lagi pacaran itu nanti jenjang menuju pernikahan ya kan. Kalau kita nikah nanti kan dua keluarga besar bersatu. Nggak ada keterbukaan dari awal, kamu mau ngumpet-ngumpet sampai kapan gitu. Ingat ya, memang di dalam nanti ini juga belum menikah, tetapi Miss belajar banyak bahwa maksudnya keterbukaan antar keluarga besar itu sangat penting, saling mengenal gitu ya. Jadi jangan malu untuk bilang aku dari latar belakang seperti apa, justru itu harus disampaikan dan kita harus saling menerima. Nggak ada nanti keluarga yang sempurna, nggak ada pasangan yang sempurna, nggak ada, tapi kita mencoba untuk menjadi lebih baik, berdua untuk menjadi lebih baik, itu bisa bangga gitu. Jadi backstreet itu sesuatu yang sangat tidak saya rekomendasikan. Harus jujur dengan orang tua, memang harus diterima segala konsekuensi yang ada. Mau direstuin atau enggak, ya nanti kan pendekatan begitu ya. Kalau memang Tuhan izinkan kalian itu dengan si dia, ya pasti dengan cara Tuhan akan melancarkan gitu jalannya. Tapi kalau memang ternyata susah banget nih ya Tuhan dengan pendekatan ini itu untuk menyatukan keluarga atau mendapat restu keluarga, ya berarti itu mungkin juga salah satu tanda dari Tuhan memang bukan dia. Ya. Terus kayak ngomong tadi go public, terus ada hubungan juga yang oke. Jadi kalau menurutku tuh memang pengennya itu kan diam ternyata diam jalin hubungan terus serius terus nikah. Ini kan kayak gitu. Tapi kan nggak gampang ya guys ya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kamu go public pun nggak apa-apa, mau go public mau diam itu sebenarnya balik ke diri kalian. Tapi yang penting tadi hubungan kalian itu sehat. Hubungan kalian sehat di dalam Tuhan, keluarga juga hubungan dengan keluarga baik, terus akhirnya hubungan kalian itu tuh membuat
kalian itu tidak jauh dari dunia, tidak jauh dari masyarakat ya. Maksudnya tidak jauh dari circle kalian, dari kelompok kalian. Jadi hati-hati ya, hubungan yang sehat itu tidak membuat kalian jauh dari Tuhan, tidak membuat kalian jauh dari orang-orang terdekat kalian. Nah kalau karena kalian pacaran malah kalian jauh gitu ya dari Tuhan dan jauh dari keluarga kalian, dari saudara kalian, teman-teman, sahabat kalian, itu kan berarti dipertanyakan apa yang kalian tutupi, apa yang kalian rahasiakan. Berarti kan hubungan yang toksik, ya sih. Berarti harus minta restu orang tua, nggak cuma waktu mau nikah aja, tapi juga dari pas awal. mau pacaran. Wah, Sasa, ternyata kita udah sharingnya banyak sekali. Udah berapa jam ini ya? Kita udah tahu penerapan sederhana yang ada di dalam pacaran yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Kalau udah punya pacar ya. Apa tuh? Nah, kita tuh pertama seiman Dan seamin. seamin. Wajib itu. Yes. Kedua, restu orang tua. Nah, benar banget. Ketiga, apa tuh Sa? Ayo Apa usia ya? pacaran berarti Harus siap dulu. Jangan kayak mau main-main aja, pengen tahu rasanya pacaran itu jangan. Tapi pacaran itu untuk menuju ke pernikahan. berarti pacaran menurut firman Tuhan berarti apa? Harus di usia yang matang dan Apa? sesuai dengan Oh iya. Ya Miss tambahin ya. Apa intinya Tuhan ingin suatu saat di dalam Tuhan ingin membentuk sebuah keluarga begitu ya. Yang punya inisiatif terbentuknya keluarga adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan Tuhan Yesus ingin nanti ada keturunan yang ilahi, keturunan yang kudus begitu, yang nanti dilahirkan dari anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu mumpung kita masih muda begitu ya, kalau memang mau serius menjalin sebuah hubungan ya berarti ya kalian persiapkan diri dulu menjadi yang terbaik. Kalau pengen dapat yang terbaik, jadilah yang terbaik. Begitu di waktu yang tepat pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang terbaik gitu. Dan jadi di masa muda ini bagaimana salah satu cara penerapan praktisnya yang menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup contohnya nggak cuma menjaga nggak seks, nggak yang melakukan hal-hal yang nggak benar ya, bukan itu, tetapi juga kalian sebagai pelajar kekudusan hidup kalian nggak nyontek, ngerjain tugas juga yang maksimal, cara kalian ngomong, berperilaku yang masih banyak begitu ya, gitu sih. Terima kasih di sini. Aku dapat satu lagi. Ini pelajaran dari di sini. Apa tuh? True love. Yeay! Artinya? Cinta sejati menunggu. Yeay! Amin. Artinya waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik dan Amin. kita harus bersabar karena Tuhan pasti bakal kasih kita yang terbaik, mau itu pacar, karir, Yes. pokoknya tunggu aja waktu dari Tuhan. Yes. Amin. Amin. Ya sampai sini aja. Terima kasih Miss Linda dan Ci Terima kasih. Sudah menemani dan sharing-sharing di sini. Dan jangan lupa tunggu Kristi yang selanjutnya. Yeay! Jangan lupa Yeay. untuk Comment, like, and subscribe. Yeay, dadah. Yeay. Dadah. Jangan lupa juga follow wearekrismi.id. Udah cukup. Stop. Dadah. Dadah. Yeay.